Helena masih terpaku di tempatnya. Kemunculan Nadine bagaikan badai yang tiba-tiba menghantam kedai kecil itu. Andrew menatap Nadine dengan tatapan waspada. Sementara Nadine melangkah mendekat dengan anggun, senyum tipis masih terukir di wajahnya. "Andrew," ucapnya ringan. Seolah mereka masih berada dalam lingkungan sosialita yang penuh kepalsuan. Helena menunduk, berusaha menyembunyikan kegugupan di balik cangkir kopinya. Tapi Nadine jelas tidak akan mengabaikan kehadirannya. Tatapannya beralih ke Helena, lalu tersenyum sinis. "Dan kau juga di sini, Helena. Sungguh menarik," katanya. Nada suaranya terdengar licik. Helena menggenggam tangannya di bawah meja. "Apa yang kau lakukan di sini, Nadine?" tanya Andrew dengan nada dingin. Nadine mengangkat bahunya dengan santai. "Aku kebetulan sedang berada di sekitar sini. Lalu ku dengar ada kedai kopi baru yang cukup populer. Dan ternyata milikmu." Matanya menyapu sekeliling kedai sebelum kembali menatap Andrew. "Jujur saja, aku tidak menyangka kau akan jatuh sejauh ini." Helena menahan nafas. Perkataan Nadine jelas menusuk, dan ia tahu Andrew pun pasti merasakannya. Namun Andrew hanya tersenyum tipis. "Kalau kau datang hanya untuk meremehkanku, lebih baik kau pergi," katanya tegas. Nadine tertawa kecil. "Tenang saja, aku tidak berniat meremehkanmu. Setidaknya tidak sepenuhnya." Ia lalu menarik kursi dan duduk di meja mereka tanpa izin. Helena semakin gelisah. "Aku sebenarnya kesini karena aku ingin berbicara denganmu, Andrew," lanjut Nadine. "Tentang keluargamu." Andrew mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Nadine melipat tangannya di atas meja dan menatap Andrew serius. "Kudengar ayahmu mulai mempertimbangkan untuk menerimamu kembali." Helena terkejut. Andrew tampak tak kalah kagetnya. "Apa?" Nadine mengangguk. "Setelah berbulan-bulan, dia mulai goyah. Kau tahu, keluargamu tetap membutuhkan pewaris. Bisnis mereka memang kuat, tapi pada akhirnya tetap membutuhkan tangan yang kompeten untuk mengelolanya." Ia menyandarkan punggungnya. "Dan kau tahu apa artinya, bukan?" Andrew diam. Tapi Helena bisa melihat rahangnya mengeras. Helena mulai merasa bahwa kehadirannya di sini tidak lagi diperlukan. Ini adalah urusan Andrew dan keluarganya. Dan ia hanyalah orang luar. Ia bangkit dari tempat duduknya. "Andrew, aku rasa aku harus pergi," katanya pelan. Andrew langsung menoleh. Ekspresi panik terlihat di wajahnya. "Tidak, tunggu." Tapi Helena sudah berbalik. Ia tidak ingin ada di sana ketika Andrew mungkin harus memilih antara keluarganya dan dirinya. Ia tidak ingin menyaksikan kemungkinan bahwa Andrew akan kembali ke kehidupannya yang dulu. Karena jika itu terjadi, maka mungkin ia akan benar-benar kehilangan Andrew untuk selamanya. Andrew hendak mengejarnya, tapi Nadine menahan tangannya. "Andrew, dengarkan aku dulu," katanya dengan nada mendesak. Andrew menatap Nadine, lalu menatap punggung Helena yang semakin menjauh. Dan untuk pertama kalinya,
Ia merasa bahwa ia mungkin benar-benar berada di persimpangan jalan yang sulit. Andrew menatap punggung Helena yang semakin menjauh. Hatinya berteriak untuk mengejarnya. Namun cengkeraman Nadine di tangannya membuatnya tetap diam di tempat. Andrew, kau harus mendengarkanku, ujar Nadine serius. Andrew menghela nafas dan menepis tangan Nadine. Katakan cepat. Nadine menyandarkan tubuhnya di kursi dan menatap Andrew dengan sorot mata yang penuh perhitungan. Ayahmu tidak akan pernah benar-benar menghapusmu dari keluarganya, Andrew. Dia hanya menunggu waktu. Kamu anak satu-satunya. Dan cepat atau lambat, dia akan memanggilmu kembali. Andrew mengepalkan tangan di atas meja. Dan menurutmu, aku akan kembali begitu saja setelah semua yang dia lakukan? Tanyanya dingin. Nadine tersenyum kecil. Tidak mudah memang. Tapi aku tahu, kau mencintai bisnis keluargamu. Dan meskipun sekarang kau mencoba membangun segalanya dari nol, kau harus akui, segalanya akan lebih mudah jika kau kembali. Andrew terdiam. Benar, dia telah kehilangan segalanya. Jabatan, fasilitas, kemewahan, dan yang paling penting, nama besarnya. Tapi selama ini dia tidak pernah menyesal. Ia memilih jalan ini karena ingin mencari cinta sejati, bukan karena ingin kembali ke dunia yang penuh kepalsuan. Dan kini, setelah ia menemukannya, Helena malah menjauh. Kalau kau kembali, semua ini bisa berakhir, lanjut Nadine. Kau bisa kembali menjadi bagian dari keluarga Hartono. Kau bisa mendapatkan segalanya lagi. Andrew menatap Nadine dengan sorot tajam. Lalu apa? Aku harus menikah denganmu? Nadine terkekeh. Tentu saja tidak, Andrew. Aku bukan wanita yang suka memaksakan perasaan. Tapi setidaknya, aku bisa membantumu kembali ke tempat seharusnya. Andrew tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Dan tempat seharusnya itu bukan di sini, bersama Helena. Nadine diam sejenak, lalu berkata, kau tahu sendiri jawabannya, Andrew. Dunia seperti apa yang bisa kau berikan pada Helena dengan kondisimu sekarang? Andrew terdiam. Kata-kata itu menamparnya keras. Semenjak keluar dari keluarganya, ia memang hidup sederhana. Bahkan untuk sekedar mengajak Helena makan di restoran mewah pun, ia tak bisa. Tapi, apakah itu berarti ia tidak pantas untuk mencintai Helena? Sementara itu, Helena berjalan menjauh dari kedai dengan langkah gontai. Hatinya lah yang kini lebih berat daripada kakinya. Melihat Nadine kembali dalam kehidupan Andrew, membuat ia tersadar bahwa mungkin ia tidak seharusnya ada di dalam dunia Andrew sejak awal. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Dan kini, dunia Andrew mungkin akan menelannya kembali. Aku harus melupakan dia, bisiknya, meski hatinya justru menjerit sebaliknya. Namun saat ia hampir sampai di ujung jalan, sebuah suara memanggil namanya. Helena! Jantungnya berdegup kencang. Langkahnya terhenti. Dan saat ia berbalik, ia melihat Andrew berlari ke arahnya, meninggalkan Nadine dan memilihnya.